Hai semuanya, kalau pernah merasa sedih, kecewa, atau hampa sampai rasanya hidup nggak ada warnanya, selamat, itu artinya kita masih manusia. Masalahnya kesedihan sering datang tanpa permisi. Dia muncul begitu saja, kadang dari hal besar seperti kehilangan seseorang, kadang dari hal kecil yang terus menumpuk sampai kita merasa tenggelam. Tetapi di tengah semua itu, ada satu hal yang sering kita lupa. Saat kita sedih, dunia sebenarnya sedang memberi ruang untuk kita menjadi lebih baik. Bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Kesedihan adalah pengalaman yang sifatnya universal. Semua orang pernah merasakan, meski bentuk, durasi, dan penyebabnya bisa beda-beda. Ada yang sedih karena patah hati, ada yang karena merasa gagal, ada yang karena capek berjuang, atau hanya karena merasa sendirian di kerumunan. Banyak orang bilang, kesedihan itu melemahkan, tapi kenyataannya, kesedihan itu justru mengasah. Seperti pisau yang ditempa, sakit itu bukan membuat tumpul, malah bisa membuat tajam kalau kita proses dengan cara yang tepat. Ketika sedih, respons kita bisa kemana-mana. Ada yang menarik diri, mengunci kamar, scroll media sosial sampai pagi, berharap ada distraksi yang cukup kuat untuk mematikan rasa itu. Ada juga yang memilih pura-pura kuat, tersenyum ke semua orang sambil berharap orang lain tidak bertanya kabar, karena kita tahu jawabannya akan jujur dan berat. Tapi ada juga respons lain yang jauh lebih menantang dan lebih menyembuhkan, memilih tetap berbuat baik saat hati sendiri sedang rapuh. Kebaikan sering dianggap sebagai hasil dari kebahagiaan. Orang baik itu biasanya orang yang hidupnya penuh, rezekinya lapang, hatinya tenang. Tapi justru, kebaikan yang paling bermakna datang dari mereka yang sedang kekurangan, yang sedang terluka, yang sedang menahan beban. Kenapa? Karena kebaikan macam itu bukan lagi reaksi, tetapi pilihan. Dia bukan limpahan, melainkan perjuangan. Dan perjuangan selalu lebih menyentuh daripada sekedar kelimpahan. Saat sedih, otak kita sebenarnya sedang bekerja ekstra. Dia mencoba memahami apa yang rusak, apa yang hilang, apa yang berubah. Karena itu wajar kalau kita jadi sensitif, gampang tersinggung, gampang menangis, atau tiba-tiba merasa kosong. Tetapi di tengah sensitivitas itu, ada kekuatan tersembunyi yang jarang kita sadari. Empati kita sedang berada di level tertinggi. Kita jadi lebih mudah merasakan apa yang orang lain rasa. Kita jadi bisa mengenali luka yang pernah kita sendiri alami ketika kita lihat di wajah orang lain yang juga sedang menahan perihnya. Dan dari situlah kebaikan bisa muncul, bukan sebagai paksaan, tetapi sebagai pemahaman. Kebaikan di tengah sedih nggak perlu rumit. Dia bisa sesederhana mendengar tanpa menghakimi, menyapa duluan saat orang lain terlihat murung, menahan kata-kata yang menyakiti ketika kita tahu rasanya disakiti itu seperti apa. Dia bisa berupa memberi makan kucing liar di sudut gang, mengangkat sampah yang bukan kita jatuhkan, menahan marah ketika kita sebenarnya punya alasan untuk meledak, atau bahkan memaafkan orang yang mungkin belum paham betapa kalimat atau tindakannya pernah membuat kita hancur. Itu semua adalah kebaikan, dan kebaikan itu bekerja seperti benang lembut yang menjahit luka, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ketekunan. Ada mekanisme psikologis yang biar kebaikan terasa menyembuhkan. Ketika kita berbuat baik, otak melepaskan hormon-hormon yang sama seperti saat kita merasa dicintai, dihargai, atau terhubung secara emosional. Walaupun sedih, tubuh kita merasakan sinyal bahwa kita masih berdaya, kita masih berguna, kita masih menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari luka pribadi kita sendiri. Sinyal masih berguna itu penting, terutama saat kesedihan membuat kita merasa seperti kehilangan fungsi sebagai manusia. Salah satu jebakan terbesar saat sedih adalah merasa diri menjadi beban. Kita jadi merasa kehadiran kita tidak penting, suara kita tidak didengar, langkah kita tidak berdampak. Jadinya kita menghilang perlahan bukan karena kita mau, tapi karena kita takut bikin orang lain repot. Tapi justru cara terbaik mematahkan pikiran beban itu adalah memberi bukti pada diri sendiri bahwa kita masih bisa meringankan beban orang lain. Ketika kita mendukung, menolong, atau menyenangkan orang lain, kita sebenarnya sedang menolong diri sendiri dari pikiran-pikiran gelap yang mengecilkan keberadaan kita. Kesedihan juga sering membuat fokus kita menyempit. Semua terasa soal kita, tentang rasa sakit kita, tentang kerugian kita, tentang siapa yang bersalah pada luka kita. Itu bukan egois, itu manusiawi. Tapi kalau terlalu lama menetap di sana, kesedihan berubah jadi labirin tanpa pintu keluar. Satu-satunya cara keluar dari labirin itu adalah memperluas fokus lagi. Dan kebaikan adalah cara paling halus sekaligus efektif untuk memperluas pandangan itu. Ketika tangan kita terulur keluar, mata kita ikut memandang keluar.
Ketika hati kita memperhatikan orang lain, sesak di dada kita perlahan menemukan lebih banyak udara. Namun ada tantangan internal yang tidak bisa kita pungkiri. Berbuat baik saat sedih itu nggak gampang. Kadang kita sendiri butuh kebaikan, butuh telinga yang mau mendengar, bahu yang mau menampung kepala yang berat, atau kalimat "semua akan baik-baik saja" yang diucapkan dengan tulus, bukan klise. Tapi justru karena kita tahu rasanya butuh itu semua, kita jadi lebih paham bagaimana memberi itu semua pada orang lain. Kita memberi bukan karena kita penuh, tapi karena kita pernah kosong. Buat sebagian orang, kebaikan bisa jadi bentuk pelarian yang sehat. Bukan lari dari rasa, tapi lari dari keputusasaan. Sedih tetap ada, tapi putus asanya jadi nggak punya rumah. Kebaikan menciptakan rumah baru yang lebih hangat, yang bisa kita tinggali sambil tetap merasakan emosi tanpa dihancurkan oleh emosi itu sendiri. Dan itu bukan sekedar teori, pepatah, atau slogan Instagram. Itu pengalaman yang sangat nyata ketika kita berani mempraktikannya. Kebaikan yang berulang menumbuhkan rutinitas baru, dan rutinitas itu bertindak seperti pagar halus yang menahan kita dari jatuh terlalu dalam. Misalnya kita bangun pagi bukan karena pengen, tapi karena ada seseorang di luar sana yang akan terbantu oleh tindakan kecil kita. Kita menyapa bukan karena hati sedang cerah, tapi karena kita tahu satu sapaan bisa jadi cahaya kecil buat orang yang mungkin sedang berada di titik terendahnya. Kebaikan macam ini punya efek domino yang unik. Dia menyebar, dan saat menyebar, dia memutar balik sebagian energinya kembali ke kita dalam bentuk perasaan terhubung, bermakna, dan lebih kuat daripada yang kita duga. Selain itu, ada kebaikan yang sifatnya kolektif, yang kita sebut gotong royong, berbagi energi positif, atau sekadar saling menahan jatuh. Ada kekuatan sosial yang muncul ketika banyak orang memilih merespons kesedihan, bukan dengan menyakiti, tetapi dengan memperbaiki. Dan meskipun kita tidak mengatur alurnya dalam tulisan, hidup sendiri mengalirkannya begitu. Ada mereka yang menanam pohon saat sedih. Ada yang menyalurkan donasi. Ada yang mendukung mimpi orang lain. Bahkan saat mimpi mereka sendiri pernah dihancurkan. Itu semua terhubung oleh satu benang merah. Kebaikan yang tidak bersyarat oleh kebahagiaan, tetapi dikondisikan oleh pemahaman terhadap rasa sakit. Ketika kita dengar cerita orang-orang yang bangkit dari sedih dengan kebaikan, kita sering tersentuh bukan karena besarnya, tapi karena ketulusannya. Karena nyatanya, kesedihan selalu memberi alasan untuk berhenti. Tetapi kebaikan selalu memberi alasan untuk lanjut. Dan ketika dua hal ini bertemu di tengah medan hati manusia yang sedang rapuh, yang menang selalu yang memberi alasan untuk lanjut. Dalam konteks hubungan antar manusia, kebaikan di tengah sedih memperkuat ikatan lebih solid daripada kebahagiaan semata. Ketika kita baik pada orang lain saat sedih, orang yang menerima kebaikan itu akan merasa dilihat, didengar, dan tidak sendiri. Dan yang memberi pun akan merasa sama meski tidak diucap. Karena kebaikan itu adalah bahasa yang dimengerti hati, bahkan ketika lisan sedang tidak sanggup menjelaskan. Kesedihan kadang juga jadi tempat lahirnya kebijaksanaan. Bukan kebijaksanaan yang menggurui, tapi kebijaksanaan yang memahami. Kita tak perlu jadi guru kehidupan untuk memberi kebaikan. Kadang kita cuma jadi manusia yang bilang, "Gue mengerti, karena gue pernah di situ." Dan dari pengertian itu, terlahir aksi kebaikan kecil yang dilakukan secara alami, bukan dibuat-buat. Ada momen ketika kita merasa sedih itu gelap, dan dunia di luar itu terlalu terang, sampai terasa asing. Tapi saat kita berbuat baik, meski hanya sekali, kita menurunkan sedikit cahaya luar itu ke dalam diri kita. Dan walaupun hanya sedikit, itu sudah cukup untuk membuat kita melihat bahwa gelap itu bukan permanen. Dia hanya kurang cahaya. Dan kebaikan, sekecil apapun, adalah bentuk cahaya yang paling mudah kita nyalakan karena dia tidak butuh syarat kemampuan khusus, tidak butuh biaya tinggi, tidak butuh mood yang baik terlebih dahulu, dia hanya butuh keputusan. Keputusan untuk tetap berbuat baik saat sedih adalah keputusan yang sifatnya melawan arus. Kebanyakan orang saat sedih akan minta, bukan memberi.
akan berharap, bukan bertindak. Tapi ketika kita memilih memberi, kita sedang berjalan melawan arus, dan berjalan melawan arus selalu memperkuat kaki lebih cepat daripada berjalan mengikuti arus. Kesedihan sebenarnya tidak harus hilang agar kita mulai memberi. Memberi pun tidak harus menunggu sedihnya selesai. Dua hal ini bisa berjalan berdampingan, karena emosi itu pengalaman dan kebaikan itu keputusan. Pengalaman tidak selalu bisa kita pilih, tapi keputusan selalu ada di tangan kita. Dan mungkin ketika kita mulai memahami ini, kita akan melihat bahwa kebaikan bukan alat untuk menghapus sedih, tapi alat untuk menaklukkan sedih. Bukan menolaknya, tapi mengelolanya. Dan semua pengelolaan yang baik menghasilkan sesuatu yang baik juga, termasuk pengelolaan atas emosi yang sedih. Kebaikan itu seperti air. Dia menemukan celah, dia mengalir. Dia tidak berhenti karena rintangan, dia hanya berubah bentuk agar bisa terus melaju. Dan ketika rintangan hati bernama sedih itu datang, kebaikan pun bisa tetap menemukan celahnya. Menariknya, ada juga efek spiritual dan moral yang menyertai kebaikan dalam sedih. Ketika kita baik, kita merasa diri kita masih berada di garis kemanusiaan yang benar, meskipun hati sedang tidak rapi. Kita jadi merasa, gue boleh sedih, tapi gue nggak mau jadi jahat. Dan komitmen untuk tidak menjadi jahat itu sendiri sudah merupakan bentuk kebaikan besar pada jiwa kita sendiri. Kebaikan juga mengajarkan bahwa manusia selalu bisa menumbuhkan sesuatu dari rasa sakit selama dia tidak berhenti menanam. Dan menanam yang paling mudah saat sedih adalah menanam kebaikan, karena dia bisa ditanam di mana saja. Kebaikan itu bukan anestesi, tapi dia anti racun. Dia bukan penghilang rasa sakit, tapi dia penawar racun putus asa. Dan racun putus asa itu jauh lebih berbahaya dari rasa sakit sedih itu sendiri. Kesedihan yang dihadapi dengan permusuhan akan melahirkan permusuhan baru. Tetapi kesedihan yang dihadapi dengan kebaikan, meskipun tidak langsung melahirkan kebahagiaan, akan melahirkan ketenangan. Dan ketenangan itu tanah subur untuk segala kebaikan selanjutnya. Kalau kesedihan itu malam, kebaikan itu lilin. Jangan berharap dia mengubah malam jadi siang, tapi dia bisa jadi alasan kita tetap bergerak karena kita bisa melihat jalan di sekitar kita sendiri. Dan dari semua ini, kita jadi menyadari, mungkin dunia tidak selalu memberi alasan untuk bahagia, tapi dia selalu memberi alasan untuk baik. Dan alasan untuk baik itu, kalau kita kumpulkan, akan menjadi alasan untuk kuat. Dan dari kuat akan muncul bahagia pada waktunya sendiri. Karena itu, saat sedih, cobalah jadi lilin, jangan jadi badai baru. Jadi lilin tidak membuat kita berhenti merasakan gelap, tapi membuat kita punya peran di tengah gelap itu sendiri. Banyak orang nunggu sembuh dulu untuk baik, tapi yang terbaik justru baik dulu untuk sembuh. Dan menyentuh orang lain dengan kebaikan saat kita terluka, membuat luka pribadi kita sendiri jadi tidak sempit lagi. Dan dari luka yang tidak sempit, lahir hati yang tidak kerdil. Dari hati yang tidak kerdil, lahir tindakan yang tidak semu. Dari tindakan yang tidak semu, lahir pemulihan yang tidak manipulatif. Dan dari pemulihan yang tidak manipulatif, lahir kebahagiaan yang tidak rapuh oleh kehilangan. Dan semua ini dimulai dari satu hal paling kecil, memilih baik walaupun hati kita sendiri sedang berat. Kebaikan itu memang terdengar seperti kata yang sederhana, tapi begitu kita mengalaminya justru saat sedih, maknanya berubah jadi sesuatu yang gak lagi bisa dijelaskan logika semata. Banyak dari kita berpikir sedih itu seperti lumpur. Semakin kita bergerak, semakin kita tenggelam. Jadi kita memilih diam, berharap lumpurnya mengering sendiri. Tapi emosi gak bekerja seperti cuaca. Dia bekerja seperti gelombang. Semakin kita menolak, semakin dia menghantam. Menolak sedih seringkali hanya memperpanjang tempat tinggal rasa itu di dada. Ada juga kebiasaan manusia saat sedih yang justru mempertebal gelap. Kita cenderung mengingat semua yang paling menyakitkan. Kita memutar ulang momen yang padahal sudah lewat, tapi rasanya masih terjadi di depan kita. Kita menghimpun bukti-bukti yang mendukung kesedihan itu untuk jadi permanen. Otak memang begitu.
Dia senang mencatat hal yang membekas, bukan yang lewat saja. Tapi kalau enggak kita arahkan, catatan yang membekas itu jadi arsip penderitahan, bukan arsip pembelajaran. Karena itu, ada pendekatan yang sifatnya bukan melawan lumpur, tapi memperluas langkah ke tanah yang bukan lumpur. Tanah itu bernama aksi kebaikan. Ketika kita bergerak ke arah luar, bahkan di sekitar sedih itu ada, kita menyadari sesuatu yang teramat penting. Kita bukan diam, kita bukan melarikan, tapi kita berpindah ruang. Dari ruang yang sempit bernama rasa sakit pribadi, ke ruang yang lebih luas bernama kebermanfaatan sosial. Luasnya ruang itu bukan membuat sedih hilang, tapi membuat sedih kehilangan kapasitas menghancurkan. Kalau dilihat dari sudut sosial, orang yang sedang sedih itu sebenarnya sedang berada di titik yang paling dekat dengan kejujuran. Mereka tidak sedang memoles citra, tidak sedang pamer keberhasilan, tidak sedang membangun ilusi kehebatan. Mereka sedang berada di kondisi telanjang secara emosi. Ironisnya, kondisi ini juga jadi kondisi yang paling rentan. Tapi kerentanannya itu seperti ranting pohon yang kalau tidak dipatahkan, justru jadi tempat tunas baru tumbuh. Kebaikan yang muncul dari ranting rapuh itu bukan kebaikan yang heroik, bukan yang disertai pidato, bukan yang dipublikasikan. Dia kebaikan yang tanpa saksi, tanpa tanda jasa, tanpa notifikasi, tanpa tanda bahwa gue sedang jadi baik. Dan justru disitulah kekuatannya. Dia tidak dibuat agar terlihat, tapi dibuat karena dia benar. Dan segala yang benar itu direkam hati lebih lama daripada yang dibuat hanya untuk dilihat. Ada kejadian menarik ketika seseorang mendapatkan kebaikan dari orang yang terlihat sedang sedih. Mereka biasanya menatap 2 kali, bukan karena kebaikannya besar, tapi karena kebaikannya terasa tidak wajar. Dalam arti positif, lo lagi nggak baik-baik aja, tapi lo masih peduli sama gue. Perasaan heran itu adalah respon intuisi terhadap ketulusan yang tidak bersyarat oleh keadaan. Dan ketulusan yang heran itu seperti pelukan simbolik yang memutar balik sebagian kehangatannya pada yang memberi. Selain itu, sadarnya kita terhadap kemungkinan untuk menjadi jahat saat sedih, tapi kita memilih tidak menjadi jahat sama dengan memilih arah hidup jangka panjang yang lebih tinggi dari sekedar emosi jangka pendek. Emosi ada, arah hidup tetap kita pilih. Itu yang membedakan manusia dengan reaksinya sendiri. Kalau manusia itu kapal, emosi itu laut. Kita nggak bisa perintahkan laut untuk tidak bergelombang. Tapi kita bisa pilih arah kemudi kapal. Kemudi kebaikan adalah kemudi yang berat, terutama saat mesin hati lelah. Tapi kemudi yang berat itu menstabilkan lebih baik daripada kemudi yang ringan, namun bukan arah. Kita sering nonton film atau dengar kisah inspirasi tentang orang baik yang survive di masa-masa sulit, survive di masa perang, survive di masa krisis. Kita mengira, itu karena dia kuat. Padahal dia kuat karena dia memilih tetap baik, bukan kebalikannya. Kebaikan itu juga punya bentuk yang sifatnya menolak kebencian menular. Misalnya, ketika kita disakiti dan kita sedih, sebenarnya ada peluang untuk membalas, atau minimal bicara tajam yang bikin orang lain merasa serapuh kita. Tapi ketika kita memilih tidak bicara tajam, memilih tidak menjatuhkan kembali, memilih menahan luka itu di diri sendiri sampai dia selesai kita proses, itu adalah bentuk kebaikan yang tidak menguntungkan ego, tapi sangat menguntungkan jiwa. Dan jiwa yang untung itu menghasilkan pemulihan yang lebih cepat dan lebih otentik daripada pemulihan yang bersyarat oleh validasi ego semata. Ada juga lapisan yang lebih dalam dari kebaikan. Kebaikan itu bukan sekedar tindakan. Dia pembuktian bahwa kita masih punya kontrol moral di tengah kekacauan emosi. Itu memberi semacam struktur baru pada hidup yang sedang kehilangan struktur. Dan struktur itu, meskipun kita nggak bikin sebagai daftar langkah, dia berfungsi seperti kerangka bagi pemulihan, yang membuat tubuh pengalaman sedih kita tetap tegak, tidak runtuh. Ketika orang lain tersenyum karena kita, otak kita menangkap sinyal bahwa kita masih punya peran dalam skenario keseharian manusia lainnya. Kita masih eksis, kita masih penting, kita masih memberi efek. Itu bukan kebahagiaan, tapi itu bukti ketahanan. Dan bukti ketahanan itu seperti sarapan pagi untuk otak yang lapar makna. Ada juga dimensi moral yang sering disentuh oleh orang-orang yang pernah muncul dari gelapnya sedih. Kesedihan itu, kalau kita proses dengan musuh bernama kebencian, dendam,
atau rasa ingin mematahkan kembali, dia akan melahirkan generasi rasa sakit berikutnya. Tapi ketika kita memilih kebaikan, kita memotong garis keturunan penderitaan menular itu. Kita melahirkan garis lain, garis pemulihan menular. Menularnya kebaikan di tengah sedih itu bekerja seperti rumus sosial yang subtil. Dia tidak disuruh, dia tidak didesain, tapi dia menjalar. Dia menumbuhkan ruang-ruang pemahaman baru di hati orang lain yang menerimanya. Dan dari penerimaan itu, dia tertentu memutar energi kejiwaan baru yang kembali ke yang memberi, dalam bentuk rasa tenang yang spesifik yang hanya bisa kita rasakan ketika kebaikan itu benar-benar tindakan, bukan teori. Kalau kalian semua pernah lihat orang yang wajahnya sedih, tapi dia tetap sopan, tetap ramah, tetap menahan kata-kata kasar, tetap menolong orang tua yang kesusahan, tetap peduli pada detail kecil yang memanusiakan orang lain, kalian pasti merasakan ada intensitas makna pada tindakannya, bukan pada wajahnya. Intensitas itu bukan mewah atau dramatis, tapi dia jujur. Dan dari kejujuran itulah kebaikan punya efek farmakologisnya sendiri. Bukan obat tidur, tapi obat tenang. Bukan anti nyeri, tapi anti racun. Bukan pelenyap gelap, tapi penanda bahwa kita masih punya cahaya untuk dibagi. Kita mungkin tidak bisa menjelaskan kepada orang lain kenapa kita baik saat sedih, dan memang tidak perlu, karena kebaikan yang paling jernih tidak butuh footnote alasan untuk bisa terasa. Ada satu realita yang gak bisa kita sanggah. Kebaikan di masa sedih itu bukan sekedar strategi, bukan sekedar nilai moral, bukan sekedar pilihan sosial. Dia adalah pernyataan eksistensi bahwa kita masih punya kemanusiaan di saat kita merasa kehilangan banyak hal lain. Kesedihan itu seringkali datang membawa narasi implisit bahwa mungkin ada yang salah dengan kita, mungkin dunia sedang menghukum kita, mungkin kita sedang gagal jadi seseorang yang layak. Padahal dunia nggak begitu. Dunia hanya memberikan kita pengalaman, reaksi terhadap pengalaman yang membuatnya terasa seperti hukuman. Kesedihan yang nggak ditangani biasanya menjelma jadi pembenaran untuk berhenti peduli. Orang lain juga bisa, kenapa harus kita? Padahal berhenti peduli itu bukan mengurangi sedih. Dia hanya menambah jarak dari manusia lainnya. Jarak dari manusia lainnya adalah nutrisi paling subur untuk rasa hampa tumbuh lebih besar dari sedihnya itu sendiri. Saat kita tetap baik, kita seperti memberikan bukti pada otak, pada tubuh emosi, pada lingkup sosial, bahwa sedih tidak mematikan kemampuan kita untuk memberikan efek kepada orang lain. Efek kepada orang lain itu, kalau kita belum sadar, adalah bukti keberadaan yang jauh lebih kuat daripada aplaus, validasi digital, atau pujian eksplisit. Bukti eksistensi terbaik adalah dampak yang kita lakukan lewat kebaikan. Ada juga fenomena psikologis menarik tentang meaning making atau kemampuan manusia untuk mengkonstruksi makna ketika makna terasa runtuh. Cara kita mengkonstruksi makna itu bisa dipaksakan lewat cerita, jargon, motivasi instan, atau pembenaran-pembenaran besar. Tapi yang paling sustainable justru makna yang muncul dari aksi real, bukan yang dibicarakan. Kita membangun makna bukan karena kita pantas, tetapi karena kita melakukan. Melakukan itu verba paling kuat di kamus jiwa. Kesedihan juga memperkenalkan kita pada realitas sosial yang jarang kita cium aromanya ketika kita sedang happy. Realitas bahwa yang paling butuh kebaikan itu bukan cuma mereka yang terlihat susah. Kadang yang paling butuh adalah mereka yang terlihat baik-baik saja. Karena nggak semua manusia menandai luka mereka dengan ekspresi. Tetapi kebaikan ketika dilempar ke ruang-ruang sosial biasanya kena ke mereka yang paling pakai tangan halus untuk menadahnya. Kebaikan saat sedih juga mengajari kita tentang ekonomi emosional yang unik, yaitu memberi itu tidak membuat hati kekurangan, memberi itu membuat hati mempunyai peran. Peran adalah satu-satunya hal yang tidak membuat kesedihan menjadi protagonis tunggal dalam pengalaman hidup. Ketika kebaikan kita pilih sebagai peran, tarikan protagonis sedih tidak hilang, tetapi posisinya turun jadi pendukung, bukan pemeran utama. Kesedihan juga biasanya membawa pertanyaan besar, kenapa kita mengalami ini? Jawaban atas kenapa itu seringkali abstrak, filosofis, atau sukar diterima ketika hati sedang rapuh. Tetapi, sekarang apa yang bisa kita lakukan adalah pintu exit paling double. Pintu exit paling double itu adalah memberi. Semua orang bisa memberi, karena memberi tidak harus mewah. Memberi tidak harus besar, memberi tidak harus diumumkan, dia hanya harus done.
Kebaikan itu punya mekanisme rewiring yang halus tetapi mengakar. Kalau kesedihan itu memusatkan energi ke dalam, kebaikan memaksa energi memancar keluar. Memancar keluar itu seperti teknik pernapasan moral. Hati menemukan oksigen baru lewat efek yang kita timpakan pada orang atau makhluk lain di sekitar kita. Tindakan luar ini menciptakan umpan balik emosional yang memperluas perasaan bahwa kita nggak lagi bicara dalam cermin emosi yang sama. Kebaikan juga seringkali menghasilkan micro moment gratitude, yaitu momen-momen bersyukur kecil yang bukan kita ucapkan tetapi kita rasakan. Misalnya ketika kita melihat orang lain lega karena tindakan kita jadi sadar, gue dulu butuh itu, dan sekarang gue bisa memberi itu. Momen bersyukur ini bukan yang euforia, tetapi yang stabil. Dia statis, quiet, tetapi berefek. Ada juga lapisan terakhir yang paling sulit tapi paling lekat menyembuhkan, yaitu ikhlas pada kehilangan. Ikhlas bukan soal pasrah pada sakit, dia soal berhenti menjadikan sakit sebagai senter moral. Orang yang ikhlas tidak berhenti merasakan, dia berhenti dikendalikan. Dan ketika dikendalikan itu berhenti, otomatis ruang moral jadi lapang. Kebaikan juga bisa jadi bukti bahwa kita tidak lagi mendesain hidup lewat trauma, tetapi lewat recovery. Trauma adalah hal yang paling gampang menular lewat permusuhan. Tetapi recovery yang paling mudah menular lewat kebaikan. Manusia juga sering nunggu sedih hilang baru jadi baik. Padahal sedih mungkin tidak hilang, tetapi kita bisa hilangkan dominasinya. Caranya bukan ditolak, tapi diarahkan. Dan arahnya ke kebaikan. Ketika kita baik, kita sedang menciptakan garis tak terlihat di masa depan yang menolak sedih mengalir ke arah yang salah. Arah itu bukan sekedar kebahagia, arah itu ke tetap manusia. Dan tetap manusia itu arah terpenting. Karena yang paling menyembuhkan dari kesedihan itu bukan kembali tertawa paling keras. Yang paling menyembuhkan dari sedih itu adalah kembali bertindak dalam frekuensi moral yang menolak gelap jadi racun sosial. Kebaikan itu bukan janji bahwa nanti semua baik-baik saja. Kebaikan itu bukti bahwa sekarang kita baik-baik saja sebagai manusia. Dan itu jauh lebih dari cukup untuk jadi alasan kita lanjut.